يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan salah satu ibadah kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan seluruh alam, yakni Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang kita rasakan saat-saat sekarang ini. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuki hari ke-9 puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin dan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan hingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan tahun ini sampai hari ke-30 dalam keadaan sehat walafiat. Puasa Ramadan dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum atau prakara yang membatalkan puasa. Meskipun demikian, umat Islam yang menjalankan puasa tidak hanya melakukan itu saja, tetapi seorang muslim mesti waspada terhadap hal-hal yang merusak pahala puasa. Puasa memang bermakna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Sejak terbit fajar waktu subuh hingga terbenamnya matahari waktu maghrib. Namun perlu diperhatikan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karenanya seorang muslim yang berpuasa mesti berhati-hati agar upayanya menahan diri sejak subuh hingga maghrib tidak sia-sia. Secara umum ia mesti mengendalikan hawa nafsu, lebih baik diam demi menghindari perkataan dan perbuatan yang percuma. Diriwayatkan dari Anas, Nabi Muhammad bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah menggunjing, yang ketiga adalah mengadu domba, yang keempat adalah bersumpah palsu, sedangkan yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Banyak orang yang berhasil melakukan puasa dengan menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan pahala puasa, seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin lahu min siyamihi illa ju'u wal atas. Artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus, yaitu puasanya sia-sia saja. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa adalah berdusta atau berbohong, yaitu menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah menekankan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi dia justru malah mengamalkannya,
maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan hausnya. Yang dia tahan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Jadi dapat diambil hikmah tersendiri pandemi virus corona COVID-19 yang melanda Indonesia adalah umat Islam terjaga dari berbohong. Karena intensitas pertemuan dengan orang lain yang sedikit namun perlu juga diperhatikan ketika membagi berita-berita yang mengandung hoax seperti yang kita alami saat-saat sekarang ini. Udah banyak berita hoax yang melanda negeri ini bahkan dunia. Kemudian yang kedua adalah ghibah atau menggunjing. Perbuatan ini yang membicarakan keburukan orang lain. Nabi Muhammad menegaskan, ghibah ini adalah kau ceritakan hal tentang saudaramu yang jika ia mendengar maka ia tidak rela. Terkait hal ini sabda Rasulullah bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak misik. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat tersebut dapat dimaknai lebih lanjut agar seseorang yang berpuasa hendaknya mengontrol diri atau lebih banyak diam. Ghibah yang berlebihan atau mengada-ngada akan menjadi sebuah fitnah, bahkan tingkat kerusakannya akan lebih buruk. Karena di dalamnya terdapat tuduhan-tuduhan palsu atau sangkaan yang salah, seperti halnya ghibah. Fitnah juga merusak pahala puasa. Sesuai dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakharitumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya? Tentu kalian sudah jijik terhadap daging yang saudara kalian yang kau makan. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga adalah hal yang membatalkan pahala puasa adalah mengadu domba atau menciptakan perselisihan atau pertikaian dua pihak yang awalnya sepaham atau rukun. Mengadu domba ini adalah kelanjutan ghibah atau fitnah di atas. Tindakan ini dalam tataran iseng atau sekadar kebiasaan saja sudah mengurangi pahala puasa, apalagi jika tujuannya mencari keuntungan atau memanfaatkan situasi. Kemudian yang keempat yang membatalkan pahala puasa adalah memandang dengan syahwat. Puasa digunakan untuk mengontrol hawa nafsu. Oleh karenanya akan disayangkan jika seseorang dalam situasi berpuasa terus-menerus memandang sesuatu yang bisa membangkitkan hasratnya. Seperti yang sudah dijelaskan lebih jauh oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dalam Hamisi Al-Hawasi Al-Madaniyah Syarra Bafadal. Dia memberikan rambu-rambu hal yang makruh di dalam melakukan ketika berpuasa. Yaitu terlalu asik pada sesuatu yang sifatnya duniawi. Ketika syahwat timbul maka bisa saja membatalkan pahala puasa. Disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa meninggalkan syahwat yang meskipun diperbolehkan melihat, menyentuh seperti mencium bunga atau menyentuh atau memandangnya. Sesungguhnya keasikan yang demikian ini tidak sesuai dengan hikmah puasa. Oleh karena itulah hukumnya menjadi makruh. Begitu pula hal yang serupa. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, hal yang membatalkan puasa adalah sumpah palsu.
Ini meliputi ucapan atau keterangan saksi yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta. Sumpah palsu ini berbahaya karena menguntungkan sebuah pihak dan merugikan pihak lain. Selain itu, sumpah palsu akan berujung pada menangnya kezaliman dan tertutupnya kebenaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan 5 hal yang membatalkan puasa, pahala puasa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.